Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami mau bersyukur untuk kesempatan-kesempatan baik yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan mengundang kami untuk datang ke dalam rumah-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menaikkan doa kami. Kami sudah berbicara kepada Engkau. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana untuk boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan waktu kami ini ya Tuhan dari awal hingga akhir. Sekali lagi Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Karena sesungguhnya kami menyadari kami ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lambat untuk mendengar, lambat untuk mengerti. Karena itu kami sungguh-sungguh butuh pertolongan daripada Tuhan untuk memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu dan memberikan kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Untuk renungan kita hari ini dari Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-27 sampai 32. Lukas pasal yang ke-5. Ayat 27 sampai 32. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kalau sudah mendapatkannya kita akan baca secara responsoria. Saya ayat 27, Bapak Ibu ayat 28, demikian seterusnya sampai ayat 32. LAI memberikan judul Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema kita pagi hari ini, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang tema ini, mungkin ada dari kita yang berpikir, tema ini tidak sesuai lagi untuk saya. Ya. Saya kan sudah orang Kristen, saya kan sudah mengikut Yesus, saya sudah menjadi jemaat dan selalu ke gereja. Harusnya tema-tema seperti ini dipakai untuk tema KKR atau disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Ada Bapak Ibu yang punya pikiran seperti itu? Nah, bagi kita yang mungkin berpikir demikian, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah memang kita sudah menjadi pengikut Yesus, ataukah kita hanya seseorang yang memiliki agama, yaitu agama Kristen?
apakah kita adalah seseorang yang sudah menjadi pengikut Yesus, ataukah kita hanya seseorang yang menjadi orang yang memiliki agama, yaitu agama Kristen. Mungkin kita kembali bertanya, apa bedanya gitu ya? Bukankah pengikut Yesus pasti beragama Kristen? Dan orang yang beragama Kristen pasti pengikut Yesus. Benar Bapak Ibu? Orang yang mengikut Yesus pasti beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen pasti pengikut Yesus. Benar itu dua-duanya? Orang yang mengikut Yesus pasti beragama Kristen, benar? Orang yang beragama Kristen pasti pengikut Yesus, benar? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Seorang pengikut Yesus pasti beragama Kristen, tapi seseorang yang memiliki agama Kristen belum tentu menjadi pengikut Kristus. Artinya Bapak Ibu, seseorang bisa saja beragama Kristen, tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Tuhan. Pernah menemukan orang seperti itu? Atau bisa saja seseorang itu beragama Kristen, masuk ke gereja, gitu ya. Tetapi judi, mabuk, jalan terus. Beragama Kristen, pergi ke gereja, tapi kerjanya setiap orang menipu orang. Masuk ke gereja, tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pernah menemukan orang seperti itu? Nah, hal-hal seperti inilah yang dinamakan bisa memiliki agama, bisa menjadi seseorang yang beragama Kristen, tetapi bukan menjadi pengikut Kristus. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan pertanyaan ini, ya. Apakah saya memang memutuskan menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus, atau saya memutuskan hanya menjadi seseorang yang beragama Kristen? Bapak Ibu, saudara-saudara, nas firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah tentang Lewi, pemungut cukai yang mengikut Yesus. Tuhan memanggil Lewi yang disebut juga Matius, yang adalah pemungut cukai untuk mengikut dia. Saudara-saudara, hal ini tentu saja berbeda dengan konsep pada zaman dulu. Pada zaman dahulu biasanya muridlah yang memilih gurunya. Jadi kalau saya mau belajar dari seorang rabi, maka sayalah yang memilih guru. Lalu saya akan mengikutinya, bukan sebaliknya. Nah, tetapi ketika Yesus datang, maka Yesus sendirilah yang memanggil para muridnya. Saudara-saudari, jadi di dalam kekristenan, ya, kita memahami bahwa bukan manusia yang berinisiatif datang mencari Yesus, tetapi Yesus yang berinisiatif datang untuk mencari dan memanggil manusia. Bukan Lewi yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih Lewi. Saudara-saudara, ini adalah sebuah panggilan yang penuh anugerah. Ya, sebuah panggilan yang penuh anugerah. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah sebuah panggilan yang penuh anugerah? Saudara-saudara, siapa si Lewi itu sehingga dia bisa menjadi murid Yesus? Lewi adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada saat itu, pada masa itu adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh bangsanya. Karena mereka dianggap sebagai antek-antek penjajah. Ya. Mereka bekerja untuk Romawi, ya, pemerintahan Romawi yang menjajah mereka pada waktu itu. Para pemungut cukai ini meminta uang, ya, dari sebangsanya, lalu kemudian diserahkan kepada pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Lalu kemudian juga para pemungut cukai ini biasanya menagih pajak yang lebih daripada seharusnya dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, kalau ada misalnya keluarga yang tidak mampu membayar pajak,
maka mereka bisa mengambil anak-anak daripada keluarga tersebut untuk dijual sebagai budak untuk membayar pajak mereka. Jadi saudara-saudari, bisa kita melihat keadaan seperti ini, bahwa para pemungut cukai pada waktu itu tidak disenangi ya oleh sebangsanya. Mereka dikucilkan, ya. Mereka dikucilkan, mereka dibenci, ya. Bahkan mereka dianggap sebagai sampah masyarakat, dikategorikan sebagai orang-orang berdosa yang sama seperti perempuan-perempuan sundal. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memilih Yesus untuk menjadi gurunya? Yakin kalau Lewi yang memilih ya guru, dia tidak akan berani untuk memilih Yesus. Karena dia tahu siapa dirinya, keadaan dirinya. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang ada pada waktu itu ketika melihat Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Ada banyak yang memandang, ada banyak gosip di sekitarnya, ya, yang mengatakan, masa sih Yesus yang suci itu, guru yang hebat itu, menjadikan sampah masyarakat menjadi muridnya? Apakah Yesus itu tidak bisa pilih orang yang lebih baik statusnya untuk menjadi muridnya? Saudara-saudara, mungkin itu perkataan-perkataan dan pikiran-pikiran orang-orang yang melihat kejadian. Tapi saudara-saudara, itulah kenyataan yang terjadi. Bahwa Yesus datang dan Yesus memanggil Lewi. Dan ketika perjumpaan itu terjadi, Lewi atau Matius itu bertobat. Kemudian dia meninggalkan segalanya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saudara, bukan hanya itu saja, Yesus bukan hanya memanggil dia, tetapi kalau kita baca selanjutnya, Yesus juga mau makan bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan teman-teman sesama pemungut cukai yang diundang oleh Lewi. Orang-orang yang juga dianggap sampah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara-saudari, ini sesuatu hal yang besar bagi Lewi dan bagi para pemungut cukai yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena makan pada waktu itu bagi orang Yahudi, makan bersama itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul lalu makan bersama. Bukan. Makan di dalam tradisi orang Yahudi pada waktu itu menunjukkan sebuah persekutuan, menunjukkan sebuah penghargaan, menunjukkan sebuah kesamaan status derajat. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, Yesus memandang mereka sama berharga dengan dirinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Matius saat itu ketika menyaksikan peristiwa itu. Dirinya yang selama ini dikucilkan, yang dianggap jahat, yang selalu dihakimi, dan sekarang menemukan kasih dan penerimaan daripada Tuhan. Ketika semua orang seakan-akan tidak peduli kepada dia, ketika semua orang mengucil dia, ketika semua orang memandang rendah dia, Yesus muncul dan memberikan hati. Saudara-saudara, seperti Matius, kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Sama keadaan kita dengan Lewi atau Matius. Nah, mungkin kita berkata, kok aku nggak sejahat Lewi kok. Ya. Aku nggak memeras. Ya. Aku tidak merampok. Aku tidak sejahat Lewi. Aku cuma melakukan dosa-dosa kecil aja. Bohong pun sekali-sekali, itu pun kalau kepepet gitu ya. Menipu pun sedikit-sedikit lah, ya. Supaya dapat cuan ya, bohong-bohong sedikit gitu ya. Atau mungkin kita mengatakan, aku nggak membunuh, aku nggak merampok.
mencuri, ya kalau mencuri pun sedikit-sedikit aja. Kalau bohong juga sekali-sekali. Saudara-saudari, tapi numpang tanya, mencuri yang kecil-kecil, apakah disebut mencuri atau tidak? Mencuri enggak? Berbohong sekali, 2 kali, disebut berbohong enggak? Menipu sekali, 2 kali, apakah disebut menipu atau tidak? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun namanya dosa, yang kita katakan itu kecil-kecil, itu tetaplah dosa. Ya. Saudara-saudari tahukah bahwa hal-hal yang sering mencelakai kita berjalan, ketika kita berjalan, bukanlah batu yang besar, ya, tetapi adalah batu kerikil kecil. Ya. Sama seperti itu sebenarnya yang sering membuat kita jatuh bukanlah dosa yang besar-besar, tapi dosa-dosa yang sering kita anggap sebagai dosa-dosa yang kecil-kecil. Saudara-saudara, jadi sesungguhnya keadaan kita itu tidak jauh beda dengan Lewi, tidak jauh beda dengan Matius. Persoalannya apakah kita menyadari akan hal itu atau tidak? Ataukah kita tetap merasa bahwa saya lebih baik daripada orang itu karena saya hanya melakukan yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil. Saya masih tergolong daripada orang baik dibandingkan dengan dia. Sehingga saya tidak perlu Tuhan. Saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, kita semuanya ya, tidak jauh berbeda daripada si Lewi, pemungut cukai. Hanya anugerah Tuhan, hanya kasih dan penerimaan Tuhan, itu yang membuat kita bisa datang kepadanya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang memanggil kita. Memanggil kita untuk diselamatkan, memanggil kita untuk dipulihkan, memanggil kita untuk dikuduskan, memanggil kita untuk hidup lebih berkenan kepadanya, memanggil kita untuk mengikuti Dia. Saudara-saudara, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan apa respon kita untuk itu semua, Bapak Ibu? Apa respon kita untuk itu semua? Saudara-saudara, ketika Lewi dipanggil Tuhan, maka firman Tuhan mencatat, dia kemudian meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa artinya meninggalkan segala sesuatu? Ya. Apakah itu berarti secara literal bahwa kita harus meninggalkan semua harta kita, meninggalkan semua milik kita, meninggalkan semua pekerjaan kita, nggak perlu lagi itu, lalu kita mengikut Yesus? Kalau memang seperti itu, lalu mengapa di ayat selanjutnya kita baca bahwa Lewi kemudian mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus dan juga untuk mengundang banyak orang turut makan dalam perjamuan itu? Bukankah itu berarti bahwa dia masih memiliki harta, masih memiliki uang untuk melakukan semuanya itu? Bapak Ibu, lalu apa maksudnya meninggalkan segala sesuatu di sini? Nah, bisa dikatakan bahwa meninggalkan sesuatu di sini adalah meninggalkan identitas selamanya, meninggalkan konsep-konsep berpikirnya yang lama. Dulu sebagai pemungut cukai, konsep pikirannya dia hanya fokus untuk mencari keuntungan sendiri. Apapun boleh dilakukan, apapun boleh dikerjakan, yang penting dia dapat uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi sekarang setelah dia dipanggil Tuhan, dia memakai hartanya itu kemudian menjadi berkat. Dia mengundang Yesus, dia mengundang teman-temannya sesama pemungut cukai agar mereka juga bisa bertemu dengan Yesus. Saya katakan tadi, makan bersama dalam perjamuan itu bukan hanya sekedar makan gitu ya, tapi persekutuan. Disitulah Yesus memberitakan Injil pada teman-teman daripada si Lewi. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa dia masih memiliki harta, tapi dia memakai hartanya untuk kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu, ada seorang teolog pernah berkata seperti ini. Dia menjelaskan bagaimana seorang Kristen seharusnya memegang harta dunia atau memegang apapun yang dia miliki di dalam dunia ini. Dia berkata bahwa seorang Kristen itu harus memegang harta dunia atau apapun yang ada di dunia ini secara longgar, bukan secara ketat. Memegang secara longgar, apa artinya? Artinya masih memegang, tetapi orang itu siap atau rela jika harta itu diambil oleh Tuhan. Masih memegang, tetapi orang itu harus rela atau siap ketika Tuhan meminta daripadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mau mengikut Yesus maka kita harus meninggalkan segala sesuatu. Dalam arti bahwa kita punya kerelaan ketika Tuhan mengambil apa yang kita miliki demi kemuliaan. Apakah itu harta kita, talenta, waktu, tenaga, pikiran, apapun yang kita punyai, kita harus memegangnya secara longgar, Bapak Ibu. Bukan ketat untuk diri kita, tapi secara longgar. Sehingga ketika Yesus memintanya, kita bisa menyerahkan untuknya. Saudara-saudara, meninggalkan sesuatu berarti juga meninggalkan atau melepaskan semua dosa-dosa yang menjerat kita di masa lalu. Bapak Ibu ingat bahwa Yesus datang bukan hanya sekedar untuk mengampuni dosa kita. Memang benar dia datang untuk mengampuni dosa kita. Tetapi Yesus datang bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita. Tetapi supaya kita bertobat. Di dalam ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat seorang perempuan yang kedapatan berzinah, lalu dibawa ke hadapan Yesus oleh orang-orang banyak, dan mereka mau merajam perempuan itu, mau mencobai Yesus. Lalu Yesus katakan, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan lemparkan batu kepada wanita ini. Tapi pada akhirnya tidak ada yang berani melemparkan batu kepada wanita itu, karena mereka menyadari bahwa mereka semua berdosa. Lalu Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar katakan, aku pun tidak menghukum engkau, aku pun mengampuni engkau, dan pergilah. Tidak hanya sekedar sampai di situ. Tapi Yesus kemudian melanjutkan, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus berarti kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita harus bertobat, setiap hari bertobat dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita mengikut Dia, kita harus senantiasa bertobat. Lalu kemudian selain meninggalkan segala-galanya dikatakan bahwa kemudian Matius atau Lukas mengikut Yesus. Bapak Ibu, kata mengikuti di sini bukan hanya sekedar bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Bukan hanya sekedar saya ikut dia pergi ke sana, saya ikut dia pergi ke sana. Bukan. Tapi mengikuti juga berarti dalam arti mengikuti cara hidup Yesus. Mulai saat itu, ketika Lewi meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus, Lewi kemudian mengikuti cara hidup Yesus. Dia mengikuti cara Yesus merasakan, cara Yesus memikirkan segala sesuatu, dan cara Yesus berbelas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, mengikuti Yesus berarti juga berani memikul salib. Menderita bagi Kristus. Menderita bisa berupa perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi, baik oleh keluarga ataupun oleh orang lain. Karena status kita sebagai pengikut Kristus. Saya yakin mungkin ada saudara-saudari yang pernah mengalami ini. Ketika mengikut Yesus, dikucilkan oleh keluarga, diintimidasi oleh keluarga, tidak disukai oleh keluarga. Tapi Yesus katakan seperti itu. Mengikut dia berarti siap memikul salib.
Mengikut Yesus berarti juga mau meninggalkan semua keegoisan, ambisi pribadi, kehendak pribadi. Saudara-saudara, mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Tapi itu bukan harga yang mahal, Bapak Ibu. Karena harga yang termahal itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita berkata, wah ternyata ikut Yesus itu sulit ya. Mudah-mudahan gak ada yang menyesal di sini ikut Yesus ya. Nah, saudara-saudari, kita akan mengatakan mengikut Yesus itu sulit kalau motivasi kita mengikuti Yesus itu salah. Kalau kita mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat-berkat jasmani, mendapatkan kelimpahan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kenyamanan, maka memang mengikut Yesus akan menjadi sulit bagi kita. Karena kita tidak bisa melepaskan semuanya itu. Kita hanya mau menerima. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Ya, kalau ada orang mau bangun menara, ya, harus hitung-hitung dulu. Jangan nanti sudah bangun tengah jalan, uangnya kurang. Nggak bisa menyelesaikan bangunan itu. Sehingga orang-orang kemudian mempermalukan dia. Atau kalau negara itu mau pergi berperang, atur siasat dulu yang baik, yang benar. Supaya bisa menang berperang. Tahu kekuatan lawan, tahu kekuatan kita. Kalau tidak bisa menang, lebih bagus cepat-cepat utusan untuk membicarakan damai. Harus betul-betul memperhitungkan. Kenapa seperti itu? Karena mengikut Yesus bukan perkara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mengikut Yesus adalah perkara seumur hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus mau katakan kalau kamu mau mengikut aku, ya, ada harga yang perlu dibayar. Dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar mengakui dimu. Saudara-saudara, tahu lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Bisa lagunya? Mari kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut. 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 Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, kita bisa menyanyikan semua lagu ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga bisa menyanyikan lagu. Tapi Bapak Ibu, tahukah kita kisah di balik lagu ini? Ya. Tahukah kita kisah di balik lagu ini? Mungkin kita menyanyikan ini ya begitu gampangnya menyanyikan gitu ya. Mengikut Yesus keputusanku. Tapi saudara-saudari, tahukah kita kisah di balik lagu ini? Saudara-saudara, kisah di balik lagu ini terjadi di tahun 1800 di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Assam itu bukanlah tempat yang mudah untuk menerima Injil. Penduduk tempat itu terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu praktek memakan manusia. Dan juga tantangan terbesar adalah mereka tidak suka dengan pendatang, dengan orang-orang pendatang, dengan kehadiran orang-orang asing.
Nah, orang-orang Asam ini, ya khususnya kaum laki-laki ini mempunyai tradisi mengerikan. Status sosial mereka itu dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Jadi semakin banyak koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah, itu berarti mereka dipandang semakin cakap, dipandang mampu melindungi keluarganya sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Nah, karena itulah suku mereka juga dikenal dengan julukan suku pemenggal kepala. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti ini, hadirlah para misionaris untuk membawakan Injil di tengah-tengah mereka. Nah, tentu saja seperti saya katakan, kehadiran mereka itu ya bukan diterima dengan sukacita, tidak. Tapi mereka dibenci ya oleh orang-orang Asam itu. Tetapi saudara-saudara, terjadi hal yang luar biasa. Hal yang di luar dugaan. Ada satu keluarga, yaitu keluarga Nokseng, yang terdiri daripada suami istri dan 2 anaknya. Mereka menerima Kristus, memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tidak sampai di situ saja, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini kemudian berdampak dengan keluarga-keluarga yang lain. Sehingga keluarga-keluarga yang lain itu mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus menjadi orang percaya. Saudara-saudari, mendengar kabar ini, ketua suku, kepala suku itu menjadi marah. Lalu kemudian memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian dia memanggil keluarga pertama, keluarga Noksen ini, ya, yang menyatakan iman mereka pertama kali kepada Tuhan untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Pada saat itu kepala suku mengangkat tombaknya dan mengancam untuk membunuh kedua anak Noksen. Memerintahkan Noksen untuk meninggalkan imannya dan berpaling dari Kristus. Tapi Noksen dengan tegas menjawab, mengikut Yesus keputusanku, tidak ada jalan untuk kembali. Mendengar kalimat itu, kepala suku menjadi murka, lalu dengan marah memerintahkan anak buahnya merajamkan tombak kepada kedua anak Noksen sampai mati. Saudara-saudara, tidak sampai di situ, kepala suku kemudian memerintahkan, ya, mengatakan kepada Noksen, kalau kamu tidak mau meninggalkan imanmu, bukan hanya anakmu yang akan mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, Noksen kemudian berkata, tetap ku ikut walau aku sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali. Lalu setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk menombak istrinya, ya, membunuh istrinya. Setelah istrinya meninggal, kepala suku itu kemudian berkata, aku memberikan satu lagi kesempatan kepadamu. Kalau kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi dengan mantap, Noksen mengatakan, salib di depan, salib di muka, dunia di belakang. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya. Karena setelah itu kepala suku itu kemudian menombak. Saudara-saudara, tapi kematian Noksen dan keluarganya itu ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil untuk diterima dan berkembang pesat di daerah itu. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, kepala suku itu menjadi sulit tidur. Ya, dia menjadi terganggu dan tercetus di dalam hatinya keingintahuan. Kenapa orang itu, ya kenapa Noksen itu begitu kukuhnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Kenapa dia mau mengikuti Yesus Kristus dan tidak mau berbalik walaupun harus diancam anak istri dan nyawanya sendiri? Saudara-saudara, dia berpikir tidak akan mungkin ada orang yang mau mati kalau bukan karena kekuatan luar biasa yang mempengaruhinya. Lalu rasa ingin tahu itu membawa kepala suku itu pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika dia membaca Injil dan dia menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang sudah
dia bunuh. Lalu kemudian dia memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di lapangan umum desa itu. Dan dia menyatakan imannya kepada Yesus di hadapan seluruh rakyatnya. Dia mengatakan, aku mengikut Yesus. Dan perbuatannya itu kemudian mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan ketua suku. Mereka mengikut Yesus. Dan mulai saat itu Injil berkembang di situ. 90% warga beragama. Saudara-saudara yang terkasih, apakah keputusanmu saat ini? Mengikut Yesus atau hanya menganut agama Kristen? Mengikut Kristus, engkau harus bayar harga. Menjadi agama Kristen, engkau bisa hidup sesuka. Kalau engkau memutuskan mengikut Yesus, ingatlah perkataan Yesus yang mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Relakah kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikut dia sepanjang kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, dan menolong kami. Tuhan, kami mengakui kadang-kadang kami cukup puas dengan hanya menjadi orang Kristen. Tapi Engkau tidak ingin kami hanya sekedar menjadi orang Kristen. Engkau ingin kami menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu. Meninggalkan segala sesuatu yang membelenggu kami, yang membuat kami hidup di dalam dosa, yang membuat kami tidak bisa memuliakan Tuhan, dan mengikuti Engkau sepanjang kehidupan kami. Oh Tuhan, tolonglah kami semuanya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk boleh mengoreksi diri kami. Apakah kami benar-benar sudah mengikut Engkau? Apakah kami benar-benar sudah memutuskan mengikuti Engkau seumur hidup kami? Bapa, kami menyerahkan diri kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.